Perhatikan 3 hal dalam sholat itu ya, agar Anda bisa mencapai pahala maksimal. Tepat waktu. Azan, sholat. Gak ada aktivitas yang lain. Ini yang pertama nih. Dan ini kiat yang paling luar biasa dalam menjaga kehusyuan, konsentrasi, dan pahala maksimal. Karena amal yang paling Allah cintai dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan adalah amal sholat yang dikerjakan di awal waktunya. Sujud itu kurang lebih kalau kita bagi ada ya, 3 jenis sujud ya. Ada sujud yang dikerjakan pada saat sedang sholat umumnya, sholat wajib, sholat sunnah. Bagian daripada sholat itu sendiri. Ini yang sudah kita ketahui. Yang kedua, ada sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Jadi kalau Bapak Ibu lagi baca ayat-ayat Al-Quran, di sana ada kalimat misalnya wasjud waqtarib, wasjud misalnya, sujudlah. Maka biasanya sunnahnya sujud itu ya. Nah, biasa kemarin kalau Ramadan, kalau ada yang umroh kemarin, itu tidak asing mendengarkan karena imam-imam di sana mengkhatam Al-Quran, maka seringkali lewat ayat-ayat tentang sujud, maka mereka sujud. Gitu kan. Nah, ini perlu diketahui ya, karena ada salah satu jamaah yang umroh bersama kami beberapa waktu yang lalu, beliau Masya Allah salah satu yang memiliki kedudukan juga di negara kita, tapi subhanallah belum mengetahui tentang masalah ini. Pada saat imam membaca ayat sujud dan semua makmum sujud, karena beliau rupanya ada di saf belakang dan orang sekitarnya juga tidak faham bahwa itu adalah sujud tilawah, maka akhirnya dia sama teman-teman yang lain ruku dan kaget, kok kenapa imamnya kembali baca surah gitu. Karena emang sunnahnya setelah sujud tilawah, imamnya bangun melanjutkan bacaan ayat. Kalau misalnya dalam surah yang sering kita tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di akhirnya kan itu ada wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Allah. Itu kan di akhir surah ya. Sunnahnya itu adalah imamnya sujud bersama makmum, kalau bacanya itu Bapak Ibu sendirian sujud, kemudian berdiri lagi tambah 1-2 ayat atau beberapa ayat dari surah lanjutannya atau surah yang lain. Nah ini saya jelaskan, kalau itu Pak adalah sujud tilawah. Nah yang paling sering kalau ada masjid-masjid yang coba menjalankan sunnah Nabi SAW itu di subuh hari Jumat. Ya. Karena memang Nabi SAW biasa di subuh hari Jumat itu membaca di rakaat pertama surah Sajadah. Sajadah artinya sujud ya. Karena memang di tengah-tengah surah tersebut ya, di ayat-ayat belasan itu ada perintah untuk sujud. Kemudian baru imamnya sujud lalu berdiri lagi dilanjutin lagi. Ya, Nabi SAW menyelesaikan surah As-Sajdah di rakaat pertama, rakaat kedua belum membaca surah Al-Insan. Ini contohnya. Sujud yang ketiga adalah sujud ya, syukur. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kalau mendapatkan berita gembira maka beliau sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau sujud sholat, yang sujud yang pertama tadi tentu wajib dalam kondisi bersuci. Ya. Sujud yang kedua sujud tilawah, ini juga bersuci. Nah kita dianjurkan baca Al-Quran dalam kondisi bersuci. Ya. Kalau sujud syukur, maka tidak harus dalam keadaan bersuci. Tiba-tiba ada yang membawakan informasi kalau ya Anda mendapatkan keuntungan perusahaan, mendapatkan informasi berita gembira misalnya anak sembuh dari penyakit atau lulus ujian atau apa saja sebagai tanda syukur kepada Allah SWT kita sujud ya kepada Allah. Ini tidak harus dalam kondisi bersuci. Nah ini gambaran tentang masalah jenis-jenis sujud dulu ya. Baik, kenapa kita bahas ini? Kita bisa lihat karena penulis mengangkat hadis ini ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shalah, Fadl Sujud ya. Kemudian itu disebutkan di jilid 2 halaman 51 sampai 52. Ada di footnote itu ya, hadisnya di halaman 15. Baik, saya bacakan dulu dari halaman 14-nya di cetang yang paling bawah. Saya tadi minta ditulis angka 5, berarti bahasa nomor 5 berbunyi dari Ma'dan bin Talha al-Ya'mari. Beliau berkata, saya bertemu dengan Thauban radhiyallahu anhu, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan kepadanya,
beritahukanlah kepadaku suatu perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Atau dia berkata, aku mengatakan tentang perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Salah satu dari dua ini. Amal yang bisa membawa aku masuk dalam surga, yang paling penting aku jaga, atau amal yang paling Allah cintai. Thauban pun sahabat Nabi yang merupakan juga, ini mantan budak Nabi ya. Nabi SAW pernah mendapatkan budak namanya Thauban, kemudian beliau bebaskan. Makanya dikatakan Thauban maula Rasulullah SAW. Kalau budak dibebaskan diistilahkan dengan maula. Nah Thauban ini radhiyallahu anhu bertemu dengan tabi'in ini, yang bernama Ma'dan tadi. Ma'dan ini bertanya kepada Thauban, beritahukan kepada saya, mungkin anda pernah dengarkan dari Nabi, amalan yang bisa membawa masuk aku dalam surga, atau yang paling Allah cintai. Maka Thauban terdiam, aku tanyakan sekali lagi kepadanya. Maka dia mengatakan, saya pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, alaika bikathratis sujudi lillah, فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً. Artinya Nabi SAW bersabda kepada Thauban, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sujud atau bersujud kepada Allah sekali saja sujud, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapus darimu satu kesalahan dengannya. Ma'dan berkata rahimahullah, kemudian saya bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Saya menanyakan padanya hal tersebut, maka dia pun menjawab seperti yang Thauban katakan kepada saya. Maksudnya Abu Darda mengatakan saya pun tahu dari Nabi sama seperti itu. Ya, artinya memperbanyak sujud, satu sujud akan mengangkat derajat dan juga akan menghapus dosa. Nah umumnya ulama-ulama hadis memasukkan hadis ini dalam bab sholat sunnah. Dalam bab sholat sunnah. Karena memang dari semua jenis sujud, maka yang paling banyak sujudnya kan sholat sunnah. Kayak misalnya sholat duha, kan minimal 2 rakaat. Tapi tidak ada batas maksimal kalau sholat duha. Boleh lebih, boleh 4, boleh 8, boleh 12, boleh berapa saja. Sholat duha boleh lebih. Sholat malam misalnya, jumlah rakaatnya 8 misalnya, minimal 2 tapi bisa 8 dengan witir 3 rakaat. Kan jumlahnya banyak. Nah, tidak ada sholat wajib yang sebanyak ini. Berarti memang sujud-sujud itu yang paling banyak di sholat-sholat sunnah. Berarti perintah Nabi SAW perbanyak sujudmu, maksudnya perbanyak sholat sunnahmu. Karena sujud syukur juga itu kita lakukan cuma sekali sujud selesai. Kalaupun ada rasa nikmat. Tilawah, tidak semua ayat ada ayat tilawahnya. Ya. Sedikit sekali ayat-ayat tilawah dalam Al-Quran. Berarti memang yang terarah adalah tentang sholat sunnahnya. Nah sebelum kita bahas panjang lebar tentang masalah sholat sunnah ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin titik beratkan sebuah poin penting. Tolong digarisbawahi baik-baik. Amalan-amalan sunnah adalah termasuk perintah syariat Allah, perintah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintah Nabi Muhammad SAW. Jangan digoda oleh syaitan lalu Anda mengucapkan kan cuman sunnah. Sehingga akhirnya kita enggak kerjakan. Kenapa enggak sholat duha bu? Kan cuman sunnah. Kenapa enggak puasa Senin Kamis? Kan cuman sunnah. Kenapa enggak sholat tahajud? Kan cuman sunnah. Kenapa enggak umroh? Kan cuma sunnah. Selalu bersembunyi di belakang itu. Akhirnya keliru. Sunnah itu juga perintah Rasulullah SAW. Dan disyariatkan dalam agama. Cuma Allah ringankan karena tidak mewajibkannya. Tapi bukan berarti untuk ditinggalkan. Akan beda sekali derajat antara orang yang selalu menjaga amalan-amalan sunnah dengan orang yang hanya menjaga amalan wajib saja. Umumnya orang kalau selalu semangat mengejar amalan sunnah, amalan wajibnya akan terjaga. Tidak usah lagi dibahas tentang sholat 5 waktu. Kalau orang memang selalu kejar sholat qobliyah sama ba'diyahnya, pasti dia jaga sholat wajibnya. Tapi kalau orang cuma fokus sholat wajib, maka sunnah-sunnahnya banyak sekali yang hilang. Jadi jangan bersembunyi di istilah kan cuman sunnah. Nah ini keliru. Sehingga ini tidak pernah kita kerjakan.
Pertanyaan sederhana, kenapa tidak dikerjakan amalan sunnah? Kita kadang-kadang berpegang pada definisi fikih yang disebutkan oleh sebagian ulama fikih, sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi fikih. Dan dia hanya menjelaskan untuk memaparkan ternyata dalam syariat Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Karena ada ancaman-ancaman kalau ditinggalkan. Kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Itu kan kena ancaman tuh. Kena laknat, kena siksa kubur, kena siksa neraka. Makanya jadi wajib. Nah kalau perintah-perintah yang tidak ada ancamannya, diistilahkan dengan amalan sunnah. Karena cuma ada motivasi tapi tidak ada ancamannya. Kan kita tidak pernah menemukan hadis tentang sholat duha kalau tidak dikerjakan dibakar di neraka, nggak ada. Atau kena laknat, nggak ada. Pilihan. Makanya dikeluarkan istilah sunnah hanya untuk memahami ternyata dalam syariat Allah itu ada yang kena ancaman, ada yang tidak kena ancaman, nah gitu. Tapi bukan untuk ditinggalkan. Karena sunnah itu lebih luas definisinya. Semua perkataan, semua perbuatan, semua contoh, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi. Itu kalau kita kembali kepada definisi sunnah, luas sekali dia. Semua perkataan, semua perbuatan, semua persetujuan dan contoh disilakan dengan takrir atau takririyah gitu dari Nabi SAW dan juga oleh para sahabat, maka dimasuk dalam istilah sunnah. Beranjak daripada hadis Irbat yang sangat masyhur radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajidh. Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Siapa khulafa'ur rasyidin? La Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu jemaah. Ini para sahabat Nabi. Ini mewakili para sahabat Nabi. Berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah tersebut walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi sunnah itu disuruh pegang betul-betul, kerjakan. Terlalu banyak keberkahan dalam hidup Bapak Ibu sekalian kalau kita menjaga sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan berapa banyak orang yang justru ya ibadahnya sangat ngepres justru karena meninggalkan amalan-amalan sunnah ini. Baik, sekarang coba kita fokus mengingatkan kembali tentang masalah apa manfaatnya kalau saya jaga sholat sunnah. Kita fokus ke sholat sunnah, karena ini kan bicara masalah sujud ya. Kalau kita bicara amalan sunnah yang lain, ini termasuk nanti akan banyak bahasan kita ke depannya. Tentang puasa, tentang sedekah, tentang umrah dan seterusnya. Baik, kalau sholat sunnah, yang Bapak Ibu bisa dapatkan, ini mungkin masih minimal yang saya sebutkan ya. Masih banyak mungkin keutamaan yang lain. Yang pertama, fungsinya sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan ibadah wajib di hari kiamat nanti. Kalau ada sholat wajib Bapak Ibu yang kurang, mungkin kurang khusyuk, mungkin lupa wudu, mungkin apalah ya kendala-kendalanya, nanti sholat sunnah kita akan membantu menyempurnakan di timbangan amal sehingga akhirnya lolos masuk surga. Kalaupun sudah lolos masuk surga misalnya karena amal wajibnya sudah cukup, maka akan menambah derajatnya di surga. Tambah levelnya, tambah fasilitasnya. Begitu juga dengan puasa Ramadan akan dibantu dengan puasa-puasa sunnah. Disempurnakan maksud saya. Kemudian zakat akan dibantu dengan sedekah. Haji akan dibantu dengan umroh. Nah gitu. Hadisnya adalah landasan hukumnya hadis riwayat Abu Dawud di nomor 864 oleh Ibnu Majah di nomor 1426 ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 2 halaman 425 ya. Jadi saya ulangi, Abu Dawud diriwayatkan di nomor 864, kemudian Ibnu Majah meriwayatkan di nomor 1426 atau 1426 dan Imam Ahmad jilid 2 halaman 425. Hadis yang sangat masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Ketahuilah amal yang paling pertama akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Sholat wajib maksudnya. Ya. Yang paling pertama akan dihisab
Di timbangan amal seorang hamba dilihat sholatnya. Ini luar biasa nih. Kapan ini bagus, ini lolos, maka akan membantu amal-amal lain. Kapan ini rusak, maka akan mengganggu amal-amal lain. Oleh karena itu sholat yang 5 waktu ini jangan main-main. Waktunya pun yang kita butuhkan hanya 5-10 menit setiap sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jaga baik-baik. Perhatikan 3 hal dalam sholat itu ya. Agar Anda bisa mencapai pahala maksimal. Tepat waktu. Azan, sholat. Gak ada aktivitas yang lain. Ini yang pertama nih. Dan ini kiat yang paling luar biasa dalam menjaga kehusyuan, konsentrasi, dan pahala maksimal. Karena amal yang paling Allah cintai dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan adalah amal sholat yang dikerjakan di awal waktunya. Beda pahalanya orang yang sholat bersama imam Allahu Akbar, dia juga takbir dengan orang yang masbuk 1 rakaat, beda pahalanya. Beda pahalanya dengan orang yang masbuk 2 rakaat. Orang yang masbuk 3 rakaat, misalnya dalam sholat duhur. Orang yang masbuk 4 rakaat. Ada yang datang pas sudah mau salam. Beda pahalanya orang yang ikut jemaah pertama dengan jemaah kedua. Beda pahalanya dengan orang yang sholat sudah mepet-mepet waktu asar. Beda. Maka tepat waktu. Ini amal yang paling Allah cintai. Allah ingin azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Bapak Ibu orang pertama dari situ. Orang pertama Allah ketahui, oh hamba saya si fulan hadir. Nah ini. Yang kedua, tepat gerakan. Gerakannya harus benar. Gitu. Jangan buru-buru. Ingat, tumaknina, ketenangan dalam gerakan sholat, kewajiban sholat. Tanpa tumaknina sholat Bapak Ibu batal. Allah Akbar kayak ayam patok jagung. Ya. Buru-buru. Ini gak akan diterima sama Allah. Itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada seorang laki-laki masuk masjid, sholatnya begitu. Buru-buru. Sampai Nabi SAW setelah orang itu sholat, selesai Nabi bilang, kembalilah ulangi sholatmu. Karena kau belum sholat. Orang itu sholat lagi. Ternyata sama juga gerakannya, buru-buru, kebiasaannya dia begitu. Belum selesai baca ruku, belum ruku sempurna. Bagaimana mau baca 3 kali Subhana Rabbil Azim, sudah sami Allah liman hamidah, sudah bangun. Belum Rabbana walakal hamdu sudah sujud lagi. Baru letakkan dahinya sebentar di tempat sujud sudah diangkat lagi. Gimana caranya? Apa yang dikejar nih? Gitu kan? Maka orang itu kembali lagi, Nabi SAW bilang lagi, kembali lagi, ulangi sholatmu, karena kau belum sholat. Diulangi lagi sama dia. Ternyata sama lagi gerakannya. Memang begitu cara sholat dia. Terakhir setelah 3 kali atau 4 kali ditegur oleh Nabi SAW, baru dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak tahu yang lain. Saya cuma tahu begini aja. Maka Nabi SAW mulai ajarkan dia tentang tumaknina dalam sholat. Kalau kau sedang mau sholat, menghadap kiblat, tenangkan seluruh anggota tubuhmu, baru takbiratul ihram. Setelah tenang semua tulang-tulang pada sendinya, barulah baca yang dimudahkan oleh Allah dari surah Al-Fatihah, Iftitah Al-Fatihah, surah. Kalau sudah selesai, tenang dulu, baru ruku, Allahu Akbar. Sudah sendi-sendi pada tempatnya tenang, baru kemudian baca subhanallah, baca doanya, zikirnya. Baru bangun, itu pun dengan tenang. Subhana Rabbil Azim, 1, berhenti dulu. Subhana Rabbil Azim, 2, berhenti dulu. Setengah detik aja berhenti sebentar. Subhana Rabbil Azim yang ketiga. Setelah selesai baru bangun. Sami Allahu liman hamidah, atur nafas dulu. Rabbana walakal hamd. Baca dengan tenang. Itu kan artinya bagus sekali ya. Sami Allah liman hamidah, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, segala puji-pujian untukmu. Mil'us samawat, sepenuh langit ini. Wa mil'ul ard, sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ya, yang Allah ridhohi. Maka itu puji-pujian yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat bahkan Nabi SAW tambahkan di sholat malam beliau dengan lirabbil hamd, lirabbil hamd. Wahai Tuhanku, segala puji bagimu, segala puji bagimu. Ini termasuk contoh, ini tumaknina, contoh saja ya. Begitu juga dengan setelah selesai baru sujud, Allahu Akbar, tenang dulu. Anggota tubuh sudah benar-benar tenang, baru baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi sekali. Berhenti sejenak, baru Subhana Rabbiyal A'la. Berhenti sejenak, Subhana Rabbiyal A'la. Berhenti sejenak, baru bangun, Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la.
Apa yang dibaca? Hah? Apa yang dibaca? Sama dengan doa, buru-buru, pelan-pelan, tenang aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Resapi itu. Ya Allah, berikanlah aku semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhinnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar. Wa Zat yang maha mulia dan maha pengampun. Ya Rabbal alamin. Tuhan alam semesta. Untuk apa buru-buru? Apa yang dibaca? Nggak jelas kadang-kadang. Kita kalau bicara sama orang aja dengan cara begini, orang lain untuk tinggalin kita. Ini ngomong apa orang ini, ngelantur. Apalagi ngomong sama Allah gitu ya. Jadi itu dijaga tepat gerakan. Kemudian yang ketiga tepat bacaan. Ini sudah kita gabungkan tadi dalam contohnya. Jadi tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Gak usah ada yang dikejar, gak penting. Karena bagi kita sholat yang sedang kita kerjakan itu nanti akan kita terima hasilnya hari kiamat. Dan tidak ada ulangan. Bapak ibu kalau nggak ada udzur nggak diulangi sholatnya kan. Tadi kita sholat duhur. Kemudian kayaknya tadi kurang khusyuk. Kayaknya cuma 50%. Saya mau ulangi. Nggak boleh diulangi. Mengulangi sholat kecuali memang ada uzurnya. Lupa wudhu. Ya. Salah kiblat misalnya. Atau aurat terbuka. Atau mungkin ada. Tapi kalau tidak ada uzurnya. Gak boleh. Yang saya pernah dapatkan pendapat para ulama. Tidak boleh mengulangi tanpa uzur. Maka sekali kita store sholat kita tadi yang kurang khusyuk. Maka itu kita dapatkan hari kiamat. Maka jangan sia-siakan, rugi banget itu. Oke, kita kembali ke hadis kita tadi. Inna awwala ma yuhasabul nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus shalah. Awal amal yang akan dihisab dari seorang hamba hari kiamat adalah solatnya. Qala yaqulu rabbuna jalla wa az li malaikatihi. Dan kemudian Tuhan kita, sang pencipta Allah yang maha mulia dan maha tinggi, atau maha tinggi dan maha mulia, ya, berkata atau berfirman kepada para malaikatnya, huwa a'lamu, dan dia lebih tahu tentang masalah itu. Unzuru fi salati abdi atammaha au naqasaha. Lihatlah dan cek baik-baik, kata Allah, salatnya hambaku ini, apakah dia menyempurnakannya atau ada yang kurang. Kurang dari gerakan, kurang dari bacaan segala macam. Fa in kanat tammah, ya. Kalau seandainya, ya, fa in kanat tammatan, kalau seandainya salatnya sempurna, kutibat lahu tammatan, maka akan dicatatkan baginya pahala sempurna. Berarti ada juga orang yang dapat pahala salat sempurna itu ya. Wa in kana intaqasa minha syai'a, kalau seandainya ada yang kurang darinya, ya. Qala, Allah berfirman, unzuru hal li abdi min tatawwu'in, coba cek apakah hambaku ini punya solat sunnah. Ya. Fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Maka Allah pun berfirman, sempurnakan kekurangan solat wajibnya hambaku ini dengan solat sunnahnya. Thumma tu'khadul a'malu ala dhakum. Kemudian ya, amal-amal lain juga akan diperlakukan seperti ini. Maksudnya kalau puasa Ramadan kurang disempurnakan dengan puasa sunnah. Senin Kamis, Ayyamul Bid dan seterusnya. Kalau zakatnya kurang, tentu bukan disengaja kurangnya ya. Kalau disengaja nggak boleh, kita harus perbaikin. Tapi kalau misalnya kita sholat duhur tadi cuma 3 rakaat. Dan kita sadar 3 rakaat itu sudahlah, nanti dibantu dengan sholat sunnah saya. Nah itu nggak mungkin. Zakatnya dia sudah tahu harus dikeluarin 100 juta misalnya, atau 50 juta misalnya, atau 10 juta. Nggak deh, saya keluarin setengahnya aja, nanti sisanya saya sedekah. Nggak bisa, sedekah sunnah, zakat wajib. Nanti ini hanya menyempurnakan kalau ada kesalahan yang kita tidak sengaja. Ya, supaya sempurna
hitungan amalnya nanti. Puasa Ramadan sempurna. Gak bisa orang bilang saya puasa 25 hari aja, 5 harinya nanti dibantu dengan ibadah sunnah. Toh juga sholat ibadah sunnah nanti akan bantu ibadah wajib. Gak bisa seperti itu. Karena Anda sengaja meninggalkan yang wajib. Ya. Betul juga dengan haji. Gak bisa digunakan dengan umrah yang sengaja haji dikurangi rukun-rukunnya misalnya. Nanti akan kita bahas di masalah haji itu insya Allah. Baik, yang kedua yang Anda dapatkan kalau kita sholat sunnah atau kita jaga sholat sunnah, itu adalah kita akan mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah serta Allah akan menjaga anggota tubuhnya hamba itu. Penglihatannya, pendengarannya, ya, kaki dan tangannya, Allah akan kontrol menuju ke kebaikan yang Allah ridhoi. Itu kalau orang rutin menjaga ibadah sunnah. Maka dia juga akan terjaga dari pelanggaran-pelanggaran yang nanti akan bisa mendatangkan hukuman atau mengurangi fasilitas dari Allah. Landasan hukumnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari nomor 2506. Ya. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna Allaha qal, sesungguhnya Allah sang pencipta telah berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang coba-coba menyakiti wali-waliku, orang-orang yang dekat kepadaku, maka aku telah mengiklankan peperangan untuk melawannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah, di mana seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengannya dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan. Jadi memang yang paling Allah cintai itu adalah apa yang Allah wajibkan. Kayak sholat 5 waktu tadi sudah kita bilang. Jaga tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Zakat misalnya tepat hitungannya, tepat waktunya. Puasa Ramadan, hajinya. Ini yang paling Allah cintai. Yang wajib-wajib ini yang paling Allah cintai. Gitu kan. Nanti akan disempurnakan dengan yang sunnah. Di sini karena lanjutannya begitu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu atau uhibbahu. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku, kata Allah SWT, dengan amalan-amalan sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, berdoa, umroh dan seterusnya. Sampai aku mencintainya. Jadi sebab datangnya cintanya Allah ini dengan amal-amalan sunnah yang kita sibuk terus kejar, kita kerjakan gitu. Lalu ya, yang kita dapatkan kalau Allah sudah cintai, fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan jaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi yang kita dengar enak-enak aja dan semuanya baik-baik dan berpahala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan jaga juga penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan juga tangan yang dia gunakan untuk aktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jadi 4 hal yang Allah jaga ya. Allah jaga pendengaran supaya tidak dengar kecuali yang dia ridhoi. Allah jaga penglihatan kecuali tidak lihat kecuali yang dia ridhoi. Allah akan jaga tangan kecuali tidak menjamah kecuali yang diridhoi Allah. Kaki juga dijaga oleh Allah, tidak akan melangkah kecuali ke tempat yang diridhoi. Plus lagi, Bapak Ibu akan dapatkan plusnya di akhir hadis, wa in sa'alani la'atiyanna. Kalau dia minta kepadaku, la'utiyannahu, saya pasti akan beri. Jadi sebab juga doa diijabah justru dengan menjaga amalan-amalan sunnah. Rutinitas menjaga sunnah ini berarti bentuk kepatuhan kepada Allah. Jadi mirip kalau kita, ini rasionalnya saja. Kalau orang kerja di perusahaan, ya, maka akan beda sekali pegawai yang hanya fokus kepada yang ditentukan oleh perusahaan dengan pegawai yang selalu mau ekstra. Dia bekerja
dia kejar mana yang bisa mendatangkan lembur, tambahan bonus, sehingga bisa membantu meningkatkan ya, penghasilan bagi perusahaan. Makanya itu tuh lebih suka oleh perusahaan dibandingkan orang yang ngepres saja. Saya subhanallah pribadi misalnya, saya kalau lihat ada teman-teman yang sedang bergabung di kantor, kemudian misalnya jam pulangnya jam 5 misal sorry. Ada memang yang jam 5 pulang, ada sebelum jam 5 sudah siap-siap, itu hak mereka. Tapi ada di antara mereka enggak, loyalitasnya Masya Allah, dia lebihkan. Bahkan kadang-kadang datang kepada saya, Ustaz ada yang butuh dibantu lagi enggak Ustaz? Misal. Ini kan pasti akan ada penilaian plus dari saya dibandingkan dengan orang yang hanya tepat-tepat saja maunya gitu. Dia tidak ada lebihnya. Nah itu kurang lebih gambaran tentang masalah sunnah itu, amalan sunnah. Jadi Allah akan cintai sehingga Allah menjaga 4 anggota tubuhnya yang paling berpengaruh. Pendengaran, penglihatan, tangan, dan kakinya. Semua berada di bawah pengawasan Allah. Sehingga hanya yang baik-baik saja. Plus lagi, kalau dia minta, maka akan dikasih. Minta apa saja sama Allah selama bukan haram akan dikasih. Dan ditambah lagi penutupan hadisnya. Wala in ista'adhani la'uidhanna. Ya. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, pertolongan kepadaku, aku pasti akan lindungi dan akan tolong. Ini langsung jaminan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mengerjakan amalan sunnah itu luar biasa gitu. Efeknya luar biasa. Selain tadi poin-poin yang sudah kita jelaskan ya, ternyata dengan amalan sunnah ya, amalan wajib kita akan terjaga. Tadi sudah saya jelaskan itu awal ya. Kemudian tambahan dengan poin-poin ini lagi yang baru saja kita sampaikan. Begitu yang kedua yang bisa didapatkan, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki berada di atas ketaatan Allah. Kalau minta akan dikasih, kalau minta perlindungan akan dilindungi oleh Allah. Yang ketiga yang bisa didapatkan orang kalau menjaga amalan-amalan sunnah adalah dia akan bersama Rasulullah SAW di surga. Maksudnya nanti kita masuk surga insya Allah kalau meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Karena sudah begitu teorinya ya. Siapa yang meninggal dalam keadaan Islam dan iman maka surga jawabannya. Tapi di surga itu banyak sekali levelnya. Tingkatan-tingkatannya gitu kan. Jadi kompleknya pun yang akan diberikan komplek istana berbeda-beda. Gitu ya. Nah yang paling tertinggi bersama para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, mau nggak nanti di surga dapat level tertinggi bersama dengan Nabi? Nabi di sana kita di sebelahnya, bertetangga. Mau nggak? Cuma 3 orang yang mau. Yang lain tidak mau rupanya. Ini resepnya ada di sini. Ini rahasia tentang seorang sahabat Nabi yang pernah melayani Nabi SAW pada saat mau sholat malam. Kemudian Nabi sebagai balas jasa kepada orang tersebut, Nabi bilang, kau mau apa minta? Maka orang ini cerdas. Dia minta agar bersama Nabi di surga nanti. Nabi di sini, dia di sebelahnya. Itu level tertinggi. Kita dengarkan riwayatnya. Sahabat ini bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhum. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 489 ya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, ini tentang kisah pribadi beliau bersama Nabi SAW. Beliau bilang, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah saya temukan juga dari riwayat lain, beliau menginap di depan pintu rumahnya Nabi dengan niat memang ingin melayani Nabi pada hari itu. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Lalu pada saat Nabi SAW terbangun, aku pun menyiapkan air wudhu buat Nabi. Berikut juga dengan hajat-hajat yang lainnya. Ya, entah apa itu. Mungkin kalau kita sekarang mungkin handuk kecil untuk ngelap setelah wudhu, gitu kan? Atau yang lainnya, kadang-kadang ada orang wudhu memang pakai sendal khusus, misal contoh. Tapi di sini disebutkan boleh bawa air untuk wudhu dan juga hajat-hajat Nabi yang lain. Termasuk siwak, karena Nabi SAW sering bersiwak kalau ya berwudhu ya. Faqala li sal. Maka setelah selesai semua hajat Nabi, Nabi SAW bilang,
mintalah. Kamu mau apa nih? Nah, ini pelajaran juga ya. Setiap kali orang sudah berbuat baik sama kita, balas. Ya. Sekali kita ditraktir, kedepannya traktir orang. Jangan mau ditraktir terus. Gitu kan. Tetangga kirim piring makanan, balas, isi juga. Jangan cuma kembali piring terima kasih kosong. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berbuat ma'ruf, kebaikan pada kalian, fakafi'u, balas yang setimpal. Kalau bisa lebih baik gitu. Dikasih makanan, balas makanan. Dikasih pakaian, kasih pakaian. Gitu, balas dengan kebaikan. Gitu ya. Maka Nabi SAW sini balas. Orang cuma siapin bejana air untuk wudu aja. Tidak cukup dengan terima kasih. Yang termahal Nabi bilang, minta apa yang kau mau. Nabi tawarkan begitu. Maka orang ini cerdas ini, Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau bilang begini, "Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku cuma minta ya Rasulullah agar bersama dengan Anda di surga. Di mana level Anda nanti, di mana istana saya di sebelahnya. Saya ada di situ. Nabi SAW saking dermawannya masih bertanya begini, "Qala awa ghaira dzalik?" Ada lagi yang lain enggak kamu minta? Padahal dia sudah minta yang paling mahal ini. Minta bersama Nabi di surga. Ini luar biasa. Tapi sahabat ini cerdas. Qultu huwa dzak. Saya cuma mau itu ya Rasulullah. Gak penting yang lain. Dunia ini kecil. Makan, minum semua. Selesai. Mau pas-pasan juga gak ada masalah. Tapi bersama Anda di surga ini yang paling mahal. Itu aja ya Rasulullah. Itu udah penting. Maka Nabi SAW bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau gitu, tolong aku untuk memenuhi keinginanmu ini dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Dan sudah kita jelaskan tadi, kalau sudah bicara sujud, yang paling banyak adalah sujudnya sholat sunnah. Sholat wajib iya, wajib kan bukan pilihan, harus. Nah sholat sunnah ini, itu ternyata menjadi penilaian terhadap kebaikan seseorang gitu. Nah, ini luar biasa gitu ya, tentang keutamaan. Dan saya sudah bilang tadi, ini hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak keutamaan sunnah.